Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus Bapak yang setia bagi kita. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita sedang dihadapkan pada suatu keadaan menghadapi zaman, menghadapi kesukaran, dan menghadapi berbagai persoalan. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang anjing bulldog, di mana anjing ini diceritakan dengan maksud supaya anjing ini memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki kemampuan di dalam melaksanakan tugasnya oleh pemiliknya. Maka diceritakan gen dari anjing terbaik dari Inggris, saya lupa namanya, dan gen dari anjing terbaik dari United States ditaruh di dalam anjing ini dengan sistem teknologi biologi atau apalah namanya itu, saudaraku. Maka oleh karena daya tampung atau kondisi alamiah dari anjing itu, ketika dipasok semua kecerdasan anjing terbaik Inggris, kecerdasan anjing Amerika yang terbaik, rupanya yang terjadi adalah keadaan alamiah dari anjing ini tidak sanggup menampung kedua kecerdasan dan potensi keberanian dari dua gen anjing yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, sehingga dia menjadi seperti gila. Anjing ini membanting-bantingkan ekornya dengan bergerak tidak tenang. Sebentar-sebentar dia berlari, sebentar-sebentar dia meloncat, dan lebih banyak mencelakakan dirinya. Nah, saudara-saudara, itu adalah apa yang diupayakan manusia untuk membentuk satu nilai tambah dari sejenis anjing. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita memang sudah Tuhan bentuk sebagaimana adanya. Kita memang tidak bisa lagi dirubah untuk menjadi lebih cerdas. Misalnya seperti IQ orang Vietnam 105 atau orang Singapura 115. Kita sudah dibentuk Tuhan sebagaimana adanya kita. Tetapi Tuhanlah yang tahu bagaimana mengangkat potensi terbaik kita, di mana Tuhan mau memakai orang-orang percaya dan hamba-hambanya itu untuk lebih maksimal pada tujuan yang besar. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, serta semuanya itu diikuti dengan doa dan permohonan di setiap waktu, dengan tidak terputus-putus, dengan tetap berjaga-jaga, dengan tetap kontinuitasnya dipelihara. Saudara-saudara, cukuplah Tuhan lebih mengerti bagaimana kita harus memenangkan pelayanan kita, bagaimana kita harus menjalani pergumulan kita, bagaimana kita harus memikirkan secukupnya apa yang menjadi tantangan dan rintangan hidup kita di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam barangkali saja musibah, di dalam sakit penyakit, di dalam berbagai hal, apa yang menjadi turunan dari nasib bumi ini. Saudara-saudara, Tuhan menjelaskan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi apa yang cukup sebagai pemberian Tuhan itu adalah jauh lebih besar daripada segala kekayaan yang kita terima dari dunia ini. Mungkin kita pernah bercita-cita sebegitu besar. Mungkin pernah ada sesuatu yang kita anggap jikalau kita sampai
pada posisi dan keadaan yang kita pikirkan itu, mungkin kita merasa puas, merasa memiliki harga diri, merasa memiliki keistimewaan dan kemewahan di sana. Tetapi sesungguhnya itu adalah pikiran kita yang terbatas. Yang benar adalah marilah kita mengambil yang terbaik dari Tuhan. Mengambil apa yang menjadi kasih karunia Tuhan. Dan menerima hidup ini, yaitu hidup yang mana Tuhan ada bagi kita. Doa kita, keselamatan kita, dan di mana kita berjaga-jaga, di mana kita tidak putus-putus dalam doa, di mana kita saling mengawasi satu sama yang lain untuk kita hidup bersama-sama di dalam kesucian firman. Itulah pesan Tuhan. Kita tidak perlu mencapai segala sesuatunya itu seperti pada umumnya orang-orang duniawi yang sangat berambisi untuk melampiaskan keinginannya. Supaya kita jangan seperti apa yang saya ilustrasikan, bahwa kita tidak perlu menambah beban yang terlalu tinggi kepada pikiran kita. Kita hanya memerlukan cara Tuhan yang memberikan jalan keluar. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Terimalah keselamatan yang sudah sampai kepada kita dan lanjutkanlah menjalani itu dan melakukan pelayanan yang bertalian dengan itu. Doakanlah saya mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh kemenangan, kecerdasan, hikmat, dan segala yang Tuhan janjikan. Haleluya. Terima kasih. Ialah Bapak Ibu sekalian menerima firman ini dengan sukacita. Haleluya. Terimalah doa saya dan kita saling mendoakan. Bapak Surgawi, hamba-hambamu dan jemaatmu yang mendengarkan firman ini, biarlah menjadi satu kekuatan di dalam Engkau. Biarlah kami diisi oleh pemberian Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan. Dan kami terus berjaga-jaga dan bergumul, menyembah, beribadah, serta menyerahkan hidup kami untuk menjadi tempat dari apa saja yang menjadi berkat kasih karunia Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah keselamatan, terimalah hikmat untuk kerajaan Injil yang sejati. Haleluya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seperti tertulis di dalam Matius 28, 19-20. Dialah yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.